Menteri Keuangan Nepal Bishnu Prasad Paudel ditawur oleh rakyatnya sendiri, rumahnya dijarah kemudian dibakar oleh massa. Ia dan istrinya bahkan menjadi sasaran amuk massa, diarak, dipukuli, bahkan sampai dilemparkan ke sungai. Rumah para pejabat Nepal lainnya juga menjadi sasaran amuk massa. Para pejabat Nepal yang korup ditangkapi satu-satu oleh massa kemudian dilemparkan ke sungai, bahkan sampai dilempari oleh batu. Rumah-rumah mewah mereka dibakar dan dijarah oleh massa. Kerusuhan besar di Nepal terus merambat, belasan orang dilaporkan tewas. Gedung DPR hingga istana negara dihancurkan. Ribuan narapidana dilaporkan kabur dari penjara. Di tengah kondisi negara yang semakin kacau, Perdana Menteri dan Presidennya menyatakan mundur. Banyak para pejabat tinggi negara di Nepal dilaporkan melarikan diri ke luar negeri. Dievakuasi menggunakan helikopter para pejabat Nepal. Negara dinyatakan darurat militer, sosial media diblokir. Rakyat Nepal nampaknya sudah benar-benar muak dengan pemerintahannya yang korup. Di tengah kondisi rakyatnya yang miskin dan menderita, para pejabatnya malah hura-hura, flexing kekayaan, hingga hidup bermewah-mewahan di sosial media. Aksi demonstrasi yang terjadi di Nepal hari ini mengingatkan kita kembali pada kondisi negara kita Indonesia beberapa hari yang lalu. Yang menarik, faktanya aksi demonstrasi yang terjadi di Nepal hari ini terinspirasi dari aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dunia memang benar-benar sudah panas banget ya. Setelah terjadi demo besar-besaran di Indonesia, sekarang terjadi juga demo besar-besaran di Nepal. Kabarnya demo yang terjadi di Nepal itu lebih besar, lebih parah daripada Indonesia. Dan disebut-sebut juga demo yang terjadi di Nepal itu terinspirasi dari Indonesia. Lu tau nggak apa yang sebenarnya terjadi di Nepal? Jadi ini tuh diawali dengan tren di media sosial yang namanya Nepo Babies. Jadi Nepo Babies tuh anak-anak pejabat yang gayanya petantang-petenteng di media sosial. Nepo di sini bisa berarti nepotisme. Mereka menunjukkan gaya hidup yang mewah banget di sosial medianya. Kayak naik jet pesawat pribadi, pergi ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Padahal orang-orang di Nepal itu kesusahan secara ekonomi. Mereka mulai menyindir para Nepo Babies ini di media sosial. Nah, ngelihat anak-anaknya disindir di media sosial, para pejabat di Nepal tuh gerah. Jadi apa yang mereka lakukan? Benar sekali, mereka nge-ban media sosial di Nepal. Makin panas lah Gen Z di sana. Udah hidupnya susah, suaranya dibungkam. Jadi mereka melakukan protes yang sayangnya ditindak secara represif oleh aparat di sana. Akhirnya mereka mengambil tindakan yang konon terinspirasi dari apa yang dilakukan di Indonesia. Jadi berawal dari adanya tren Nepo Babies, yaitu para keluarga pejabat flexing di sosial media mengenai kehidupannya yang mewah-mewahan di tengah masyarakat pada saat itu sedang kesulitan duit dan terjadi korupsi besar-besaran. Nah, ketika para pejabat Nepal, istrinya dan anak-anaknya dikritisi oleh warga Nepal, bukannya mereka introspeksi diri, bukannya mereka sadar diri, mereka para pejabat Nepal dengan kekuasaan yang ada pada tangannya malah ngeblokir semua sosial media yang ada di Nepal. Dari sinilah awal mula kemarahan masyarakat Nepal. Hingga berlanjut tambah lebih marah lagi masyarakat Nepal ketika melakukan demonstrasi, aparat penegak hukum malah melakukan tindakan yang represif kepada para pendemo. Bahkan kabarnya ada kepolisian Nepal yang menggunakan peluru tajam untuk menghalau para pendemo. Pada akhirnya semakin memuncaklah kemarahan masyarakat Nepal berujung pada tindakan pembakaran fasilitas umum, pembakaran rumah-rumah mewah para pejabat, melakukan penjarahan kepada rumah para pejabat, bahkan senjata-senjata aparat penegak hukum kepolisian Nepal pun juga dijarah oleh masyarakat Nepal. Satu persatu kepolisian Nepal juga menyerahkan diri kepada masyarakat. Ini udah seolah-olah kepolisian Nepal ditawan ya, seperti tawanan perang. Dan para pejabat Nepal pun satu persatu ditangkepin oleh masyarakat. Bahkan Menteri Keuangannya itu sampai ditelanjangin, digotong rame-rame lalu dilempar ke sungai dan bahkan juga dilempari batu. Beberapa pejabat Nepal ada yang selamat karena dievakuasi menggunakan helikopter. Ya, ini jadi pelajaran juga buat para pejabat di Indonesia
jangan flexing dalam keadaan kondisi masyarakat sedang sulit. Jangan joget-joget dengan santainya gitu ya, seperti tidak ada beban, seperti tidak ada masalah. Sementara di sisi lain masyarakat banyak yang kelaparan. Ya untungnya aja Syahroni itu keluar negeri. Kalau enggak, waduh, mungkin dia juga akan jadi targetnya masyarakat Indonesia ya, karena dia dengan jelas mengatakan yang mau membubarkan DPR itu adalah orang tolol sedunia. Nah, ini jelas memicu amarah masyarakat Indonesia. Nah, kalau sekarang kita lihat pejabat Indonesia tampaknya udah mulai hati-hati kalau ngomong di sosial media, teman-teman. Tapi ada satu nih, pejabat baru yang dilantik oleh Pak Prabowo menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Tentu apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% ya Pak, secepatnya? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang, bisa nggak besok 8? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Waduh, memang ini parah ini ya, kalau kita menyimak pernyataan Pak Menteri ya. Dia beranggapan itu tadi hanya disampaikan oleh kelompok kecil ya. Padahal kan ini kalau tahu ini adalah rangkuman dari berbagai tuntutan kelompok-kelompok unjuk rasa di berbagai wilayah di seluruh tanah air itu ya. Dan ini yang lebih parah, dia menyatakan bahwa ini kelompok kecil yang hidupnya kekurangan, dan tadi dia merasa yakin bahwa kalau pertumbuhan ekonomi dia bisa pacu sampai 6-7%, maka mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak. Demonya akan berhenti. Tadi gitu kan ya Pak Menko ini menyebutnya ya. Inilah yang kemudian orang banyak terkejut, loh kok begini Pak Menkeu gitu ya. Ya untungnya dia tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Nepal jadi Menteri Keuangan modelnya begitu, wah bisa ditelanjangin juga tuh sama masyarakat Nepal. Kok berani bilang bahwa tuntutan 17+8 hasil demo kemarin itu tuntutannya orang kecil yang kesulitan cari makan, gak ada kerjaan. Nanti kalau ekonomi sudah diperbaiki dia gak akan demo lagi, katanya sibuk bekerja. Ini benar-benar ngehina para pendemo. Selain Purbaya, di media sosial juga heboh ini dengan unggahan di akun Instagram anaknya yang bernama Yudo Sadewa. Yudo Sadewa ini menjadi perbincangan publik setelah unggahan di akun Instagramnya itu diunggah kembali di thread di @sedulur anak bangsa pada 9 September 2025. Dalam unggahan itu terlihat beberapa tangkapan layar yang diduga dibuat oleh Yudo, dan dia ini menyinggung Menteri Keuangan sebelumnya. Dia mencuitnya begini, "Alhamdulillah, ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri." Aduh, gimana ini ceritanya kok bisa sampai jadi agen CIA? Kalau agen CIA ini intelijen. Anak sama bapaknya sama aja ya, sombong banget gitu ya, jumawa banget teman-teman ya. Mentang-mentang bapaknya udah dilantik nih menggantikan Ibu Sri Mulyani, lalu Ibu Sri Mulyani dikatakan agen CIA. Bahkan ada jejak digitalnya yang lebih parah lagi, coba lihat nih. Gua sangat setuju dengan program Tapera ini. Kenapa? Ya lu tau lah, bisa gotong royong. Enggak guys. Karena masyarakatnya udah miskin, banyak protes, terus pingin cepet kaya, nggak mau diambil duitnya, kan mencerminkan pemerintah juga. Bukan Indonesia ya, Konoha ya. Pemerintah Konoha tuh ya sama mencerminkan rakyatnya, bodoh, terus maling, ya. Belum ada 1 bulan bapaknya jadi Menteri Keuangan, anaknya udah begitu modelnya. Astagfirullahaladzim. Inilah yang membuat masyarakat itu bisa marah pada akhirnya. Tapi kabarnya Menteri Keuangan yang baru ini sudah ditegur oleh Pak Prabowo. Jadi ke depan dia tidak lagi seperti itu katanya. Saya tidak membenarkan tindakan demo anarkis, melakukan penjarahan, pembakaran. Itu jelas salah teman-teman. Tapi kita perlu lihat akar persoalannya itu apa. Kan diawali juga dari para pejabat yang korup, flexing, yang ngomong ngawur, menghina masyarakat. Awalnya kan dari situ. Nah, kalau pejabat kita kerjanya bagus, masyarakat Indonesia hidupnya sejahtera, ya nggak akan ada yang namanya demo-demo seperti itu.